Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa santriwan santriwati Nusantara. Kembali lagi bersama saya Setiagu di channel Visnu TV di acara podcast Kawansa Ngawangkong bersama santri. Jadi udah beberapa minggu ini belum ada konten terbaru. Ini podcast ketiga lagi di Kawansa. Kita ngawangkong bersama santri sudah kemarin. Alhamdulillah kesempatan hari ini sudah ada narasumber sahabat saya juga, sama organisasi, aktif di organisasi juga, aktif di majelis, beliau santri juga. Jadi ntar kita bisa berbincang-bincang di acara ngawasa ini di channel Visnu TV. Tapi sebelum kita perkenalan ke narasumber, jadi jangan lupa santriwan santriwati Nusantara, tolong dukung channel kami dengan cara subscribe, ya, like, share, komen ya, santriwan santriwati dimanapun berada. Dan juga kalau misalkan santriwan santriwati pengen bercerita dengan pengalaman selama menjadi santri, pengalaman mondok, silakan bisa menghubungi kru kami ya di organisasi Visnu, yaitu Himpunan Santri Nusantara. Barangkali kalau misalkan mau juga ikut gabung di organisasi kami, silakan. Ntar kita ada kegiatan-kegiatan selain dari media, juga ada kita pengajian rutin, terus ya kita juga ada sosialnya, bagaimana kita menampung aktivitas ataupun ide-ide dari santri-santri untuk menjadi motivasi generasi muda milenial saat ini. Nah, kesempatan hari ini santriwan santriwati Nusantara, di samping saya ada Tar Panggilnya, mau Akang atau Ustad. Jangan. Akang aja ya. Akang Anwar. Jadi ntar beliau silakan perkenalkan lebih lanjutnya, kesibukannya apa, terus bisa juga ntar beliau rumah di mana, status apa, itu biasa. Silakan kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap Miftahul Anwar. Kebetulan saya domisili di Kecamatan Ciparai, tepatnya di Desa Serang Mekar, Kabupaten Bandung. Dan untuk kali ini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kang Agung, sahabat saya juga, yang sudah memberikan kesempatan dan juga kepercayaan, tentunya memberikan kesempatan untuk berbincang-bincang ngawangsa, betul ya? Ya. Ngawangsa pada kesempatan kali ini. Semoga dengan adanya ngawangsa ini menjadi inspirasi untuk seluruh santri-santri yang ada di Nusantara, sebagai inspirasi sebagai santri yang dapat bermanfaat bagi negeri ini terutama. Kemudian untuk biografi, ya, kebetulan saya itu sebetulnya kalau disebut mondok, alhamdulillah pernah mondok, tapi dengan situasi pondok yang sederhana saja gitu. Jadi tidak seperti pondok-pondok yang sudah besar. Tapi saya juga belajar dari pengalaman bahwasanya ketika kita mondok, kita itu berpengalamannya itu artinya kita banyak kebersamaannya, dari mulai menuntut ilmunya, kemudian kebersamaan dalam menyampaikan kepada masyarakatnya gitu. Jadi isi dari kobong atau isi dari pondok itu artinya kita senantiasa belajar bagaimana menjadi santri yang mandiri. Oh, lebih ke mandiri ya. Mandiri. Nah, untuk ini Kang, aktivitas sekarang sehari-hari apa saja gitu? Oke. Kalau setelah kemarin 2019 selesai kuliah ya. Jadi kalau misalkan akademi yang formalnya sampai S1 sekarang alhamdulillah. Kemudian di tahun ini alhamdulillah diberi kepercayaan menjadi kepala madrasah di MA tingkat madrasah aliyah.
Cuman itu juga lagi merintis, mudah-mudahan manajemen kepemimpinannya dapat diterima oleh masyarakat di sana gitu. Iya. Cuma kalau yang membahas basicnya di pondok pesantren, kebetulan MA saya juga kan ada pondok pesantrennya. Ada pondok pesantren. Jadi bagaimana mengaktualisasi ketika santri yang mondok, kemudian sekolah formal juga ada di sana, menjadikan sebuah pengalaman. Mereka dididik sebagai santri yang mandiri, mereka juga pendidikan formalnya ada di sekolah formal madrasah aliyah juga. Kalau Kang Anwar ini sekolah formalnya dari tingkat SD, barangkali ntar santriwati juga pengen tahu, dan barangkali juga ada yang sama gitu. Oh ini satu alma mater dengan kita gitu. Kalau SD, saya dari SD Dewi Sartika namanya. Oh Dewi Sartika. Papak Serang. Kemudian untuk SMP Al-Badar yang SMP Al-Badar ya Cikopo ya. Untuk SMA saya di Man Ciparai. Oh, dulu itu Man Ciparai, sekarang Man 1 Bandung. Berarti sama dengan narasumber kemarin ya Kang Rifki. Iya, Kang Rifki itu beda 2 angkatan. Oh 2 angkatan. Saya lebih tua gitu. Saya lebih tua dari Kang Rifki. Alhamdulillah. Ya pengalaman seperti itu. Kemudian S1-nya kan? Kalau S1-nya saya kebetulan kemarin di Yamisa Sorea. Oh Yamisa Sorea kemarin. Ya kemudian untuk selanjutnya sekarang setelah formal saya berorganisasi paling di sekitar kalau di daerah dengan remaja masjid, kemudian dengan santri juga ada. Ya di pondok saya yang di sana. Kemudian terutama kemarin di Gerakan Pemuda Ansor Aceh Ciparai itu. Kemudian untuk para santri-santri di Nusantara sedikit menyampaikan saja ya bahwa kita sebagai santri harus bisa mendasari santri itu, kalau saya dipersepsikan ya. Kalau didasarkan, saya melihat dari dasar negara kita, itu Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa santri itu tujuannya itu yang pertama mencari jalan yang lurus, mencari keilmuan yang nantinya akan sampai kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Artinya apa? Setiap santri pasti ketika belajar menuntut ilmu, dia punya tujuan, yaitu ingin mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mempunyai planning tentunya. Nah, itu. Ketika dia masuk awal ke pondok, dia itu yakin sebelum masuk juga punya perencanaan terlebih dahulu. Jadi bisa bercerita sedikit kan tentang kesan ketika menjadi santri dan pengalaman yang dialami Kang Anwar ini ketika menjadi santri itu seperti apa gitu, sebelum sekarang sudah menjadi kepala MA dan merintis pondok pesantren. Ya. Dulu itu saya pondok pesantren di namanya Majelis Taklim Al-Falah. Oh. Jadi dulu itu belum pondok. Ya. Dan sekarang juga masih merintis sih. Tapi alhamdulillah ada kobongnya dulu itu ya, di sana. Jadi pelajarannya salafi, pelajaran kitab-kitab dengan bimbingan dari Pak Ustadz yang ada di sana, sepuh-sepuh, kemudian menyampaikan juga beberapa penyampaian tentang berkehidupan sosial di masyarakat. Dulu itu ketika di pondok, rasa-rasanya mandirinya betul-betul kan. Karena dari mulai kita belajar kitab, kemudian kita masak sendiri, kemudian kita berkehidupan layaknya di tempat ya di pondok aslinya gitu, walaupun sederhana, tapi serasa mondok karena apa? Kita dibimbing dengan baik oleh ustadz-ustadznya gitu. Karena itu ya suasana dalam pondok pesantren Salafi ini yang mungkin yang dialami oleh Kang Anwar ini masih suasananya benar suasana pondok pesantren yang lama gitu kan. Ya, karena kan ada beberapa sekarang ya yang ada juga di Kabupaten Bandung pondok-pondok pesantren yang modern ya, mungkin ya yang tinggal kita memikirkan mengaji saja, tidak memikirkan
Saya juga pernah sih mengalami bagaimana sulitnya kalau misalkan kita mau makan, Ya, gitu betul. kan. Apalagi kita harus hafalan, hafalan belum cukup, tapi kita memikirkan bagaimana Ya, nih isi betul. perut kita. Nah itu, lanjut juga ini pertanyaan selanjutnya kan, kenapa kita harus mondok dan kenapa juga kita harus menjadi santri? Ini buat generasi milenial sekarang Ya. tentunya, karena mungkin generasi sekarang ini tren menjadi santri itu, tren mondok itu kita kalah dengan sekolah formal, apalagi kan sekolah-sekolah sekarang itu banyak yang berbasisnya Islami tentunya, seperti boarding school ya. Nah ini motivasi untuk, dengan pengalaman Kang Anwar, motivasi untuk generasi sekarang, kenapa nih kita harus mondok, kenapa kita sekarang ini harus nyantri gitu. Oke. Kalau dikatakan kita harus mondok atau juga harus menjadi santri, itu adalah salah satu tujuan yang lebih mulia. Artinya apa? Ketika kita mondok, kita akan lebih fokus dibandingkan sekolah yang biasa. Jadi kita di suasana pondok, suasana tempat menuntut ilmunya betul-betul sangat menentukan gitu. Kadang-kadang kan ketika di zaman sekarang ya, yang sedang COVID ya, COVID dan lain sebagainya gitu, kita dituntut ada yang daring, ada yang lain sebagainya. Kalau kita di pondok biasanya kita itu dituntut ketika belajar itu fokus. Tapi kalau di sekolah yang biasa itu atau di tempat menuntut ilmu yang biasa itu biasanya kita bersinggungan dengan kehidupan masyarakat yang berbeda gitu. Kalau kita di lingkungan pondok, kita dengan disiplinnya, aturan pondoknya, dan juga kemampuan pendidik-pendidiknya gitu, itu akan meningkatkan kualitas kita dalam sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang santri. Dan santri ini dikatakan sebagai basicnya kebaikan lah. Kenapa bisa disebut kebaikan? Karena bisa disebut santri ketika dia punya akhlak santri gitu. Tapi ketika dia, walaupun dia santri tapi tidak mempunyai akhlak seperti layaknya santri, itu tidak bisa disebut santri gitu. Tapi tanamkanlah dalam diri bahwa ketika kita ingin menjadi seorang santri, termasuk akhlak kita juga harus dengan akhlak santrinya, seperti itu. Kemandirian, sopan santun, cara berbicara, menghargai orang lain yang lebih tua, dan bagaimana kita membantu kepada junior kita atau yang lebih muda daripada kita. Itu intinya. Lebih kita bisa bermanfaat lebih untuk orang lain gitu ya, untuk jadi santri itu. Jadi itu ya sahabat santriwati Nusantara, kenapa kita harus mondok, harus menjadi santri, karena ada beberapa dari tanggapan, ada beberapa nilai plus ketika kita selain dari pelajaran formal, kita juga mondok di pesantren itu ada mungkin nilai plusnya ya, nilai plusnya dari yang lain, terutama di zaman pandemi ini ya, kita sekolah sedikit-sedikit daring, sedikit-sedikit ya kita libur gitu kan. Nah ini tidak mengefektifkan untuk pelajar. Nah khusus di pondok pesantren ini, mereka daringnya juga bisa di pondok pesantren ya, bisa lebih fokus, mungkin mereka bisa belajar. Ini terus pengaruh ini nih, karena kan dulu mungkin ketika ya, kalau saya kan kelahiran 90-an ya. Sama 90-an ya. Jadi kalau dulu yang saya alami itu ketika pondok kan beda dengan sekarang. Sekarang ini kan teknologi mungkin ya. Teknologi sangat canggih sekali. Kalau dulu ya saya pernah sih, kalau dulu itu di Kobong, kalau misalkan sudah tidak mempunyai beras, itu tidak lewat WA, tidak lewat telepon, cuman lewat surat, amplop isi beras, kirim gitu kan. Nah, ini ketika kecanggihan sekarang di zaman milenial ini, apa plus minusnya untuk seorang santri
dengan teknologi yang sangat canggih ini. Oke, untuk di zaman ini mondok memang berbeda dengan zaman dahulu. Dahulu itu memang tidak ada gadget ya. Iya, seperti itu. Gadget juga kalau ada pun paling Wah, SMS gitu, sebatas SMS. Sangat langka Nah, gitu. gitu. Kalau dulu mah apa ya namanya teh, datang gitu ke tempat penyewaan. Patel gitu ya. seperti itu. Pakai koin, Nah, masih zamanan pakai koin. Masih zaman itu dulu SD masih zaman seperti itu. Nah, untuk zaman sekarang terutama kepada santri-santri semua, bagaimana cara kita mengaplikasikan pondok pesantren dan juga teknologi, kita harus bersyukur. Karena apa? Teknologi sekarang membantu kita dalam belajar. Nah, kenapa? Kita selama kita di pondok, ada kalanya kita tidak akan tahu dunia luar secara keseluruhan. Tapi ketika ada teknologi, kita sambil belajar kitab, kita sambil belajar ilmu pengetahuan agama dan lain sebagainya, kita menggunakan teknologi juga untuk melihat keadaan dunia di luar. Bagaimana dunia yang baik, bagaimana dunia yang buruk, bagaimana pelajaran yang harus kita tangkap dengan baik, bagaimana pelajaran yang harus kita tinggalkan yang buruknya. Teknologi seperti HP, laptop di pondok-pondok pesantren sekarang itu yang saya lihat itu sekarang itu sudah menggunakan teknologi. Artinya apa? Pondok pesantren juga sekarang lebih cepat dalam maju dari teknologinya. Artinya apa? Kita akan lebih mudah dalam menangkap ilmu pengetahuan, di samping dari para ustadz, para kiai, dari teknologi juga kita akan lebih memudahkan mengambil materi, mengambil pelajaran juga akan gampang. Tapi untuk ada juga kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ketika kita bersentuhan dengan teknologi, kita harus menggunakan dengan baik, sebaik-baiknya. Jangan sampai teknologi menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Itu. Nah, kalau zaman dulu kan kita tidak punya tidak punya makanan, kita mencari sendiri. Kalau kita kan ketika masuk pondok yang modern, kita sudah dibiayai, kita sudah disiapkan dengan segala keperluannya dari mulai pakaian, dari mulai makanan, itu sudah disiapkan. Tinggal kita bisa mengaplikasikannya di lapangan. Kita hanya tinggal belajar, kita tinggal menuntut ilmu. Ketika kita punya makanan, kita sudah disiapkan. Ketika kita pakaian sudah disiapkan. Artinya lebih memudahkan, tapi mandirinya menurut saya agak lebih kurang juga sih. Kalau dulu mah kan kita yang mencuci. Kalau dulu mah benar-benar gitu ya. Gitu. Ada sih beberapa sekarang juga, beberapa juga pondok pesantren yang masih salafi ya, salafi, masih tapi, banyak. Masih banyak, tapi disebutnya. Tapi generasi sekarang itu banyak memilih, emang bagus juga sih ya, tapi tingkat kemandiriannya, itu betul. Tingkat kemandiriannya yang kurang gitu. Kalau misalkan ya sedikit bercerita, kalau dulu itu kita mencari, kalau misalkan kita mau masak itu pakai kastrol ya. Betul. Kastrol, cari dulu kayu bakar gitu kan. Sebutnya ngaliwet gitu kan. Ngaliwet. Jadi pulang mengaji malam itu langsung kita nampar saja, tidak pakai alas di lantai gitu kan. Nah, generasi sekarang itu mungkin ada yang mengalami ke sana, banyaknya teman-teman saya, ada juga yang sudah ya harus lebih bersyukur mungkin kalau misalkan santriwan-santriwati yang sudah masuk di pondok pesantren yang lebih modern, ya makan sudah disediakan, jadi itu lebih fokus. Nah, untuk tadi teknologi itu bagaimana kita mungkin menggunakan dengan bijak, seperti itu. Karena dengan adanya teknologi yang lebih canggih, terutama bisa membantu satu silaturahmi kita. Yang kedua ya seperti ini, kita bisa lebih syiar atau bisa kita dakwah lewat media juga. Nah, ini salah satu keuntungan bagaimana kita bijak menggunakan media. Ini juga tadi kan sedikit bercerita mungkin ya perjalanan Kan Anwar ketika merintis pondok pesantren. Bisa diceritakan nih Kan Anwar kenapa sih menjadi merintis pondok pesantren, motivasinya seperti apa gitu. Di tempat saya itu di pondok pesantren
tepatnya di Arjasari ya, di Arjasari. Dulu itu jenjang formalnya itu baru PAUD dan RA, baru kebutuhan anak-anak PAUD, anak-anak usia dini. Itu tahun 2015 lah, 2015. Kemudian masuk ke tahun-tahun berkembang ada MI, ada MTS, kemudian MA. Nah, pondok pesantren itu menjadi daya tarik. Artinya daya tarik apa? Ketika sekolah formal itu domisili yang menjadi peserta didiknya itu lingkungan sekitar. Tapi ketika kita buat pondok pesantren, itu semua orang semua orang mengetahui pondok pesantren yang saya kembangkan itu menjadi dari mana pun yang jauh itu tahu dengan cara belajar manajemennya. Akhirnya ternyata pondok pesantren itu salah satu lembaga yang menarik bagi semua orang. Jadi motivasi gitu ya, untuk motivasi juga. Jadi mereka mandiri di pondok pesantren dan juga belajar di sekolah formalnya juga ada gitu. Nah, jadi pondok pesantren jadi salah satu tempat untuk belajar dengan kemandiriannya, dengan ilmu agamanya, dibantu dengan sekolah formal untuk menunjang nantinya santri-santri yang sudah selesai mondok untuk bekerja ataupun mengaplikasikannya ke masyarakat lebih baik lagi gitu. Seperti itu. Jadi artinya adanya pondok, adanya sekolah formal itu saling melengkapi nanti. Jadi salah satu motivasi ketika lingkungan masyarakat di sana ketika tidak tertarik dengan pendidikan formal, jadi bisa dimotivasi dengan adanya pondok pesantren ini. Nah, nanti akan mengikuti, mereka tuh berpikir sekolah formal juga penting ya. Jadi saling melengkapi juga. Ini sedikit ya tips mungkin untuk memilih pondok pesantren dan juga kira-kira nih pondok pesantren sekarang apa nih yang seperti apa yang bagus gitu kan? Karena tidak sedikit sih yang pondok pesantren tapi yang bagus, tapi ini bagus menurut Kang Awal ini pondok pesantren yang seperti apa nih untuk referensi santriwati generasi muda yang belum pondok? Pertama, ketika kita ingin mencari tempat menuntut ilmu, mau pondok pesantren, mau sekolah, kita harus lihat visi misinya dulu. Orang tua yang ingin menyekolahkan ke tempat atau ke sekolah, ke madrasah ataupun ke pondok pesantren, lihat visi misi sekolahnya. Menunjang visi misi itu adalah salah satu bentuk dari kesuksesan sekolah sendiri. Ketika kita tahu visi misinya seperti ini nih, mencerdaskan ataupun apapun itu. Nah, ketika setelah selesai visi misinya, kita lihat manajemennya. Walaupun orang tua kadang-kadang yang penting mas sekolah, misalnya gitu. Kebanyakan seperti itu ya. Yang penting anak sekolah. Gitu. Tapi kita jangan seperti itu. Kita lihat manajemen sekolahnya seperti apa, guru-gurunya basicnya seperti apa. Jadi orang tua sekarang itu harus peka ketika anaknya disekolahkan, harus tahu di dalamnya manajemen sekolah dan pondok pesantrennya yang akan menghantarkan anak-anaknya mondok itu harus dilihat. Karena apa? Ketika kita hanya melihat brand pondok pesantren, kita tidak tahu di dalamnya seperti apa, cara belajar, cara mengajarnya seperti apa, maka akan jadi nantinya pada akhirnya tidak akan maksimal seperti apa yang kita harapkan. Jadi pertama kita cari dulu visi misinya apa, telaah dulu, kemudian manajemennya seperti apa. Nah, yang terakhir kita baru lingkungan sekitarnya seperti apa pondok pesantren itu. Jadi itulah beberapa tips mungkin ya, beberapa tips untuk santriwati Nusantara juga melihat suatu pondok pesantren. Berarti yang pertama kita harus melihat visi dan misinya dulu. Yang kedua manajemen lembaganya. Yang ketiga lingkungannya.
ini lingkungan dan mungkin bisa juga alumni-alumninya seperti Ya, apa, seperti itu. lulusan-lulusannya Lulusan-lulusannya. seperti apa. Begitu. Orang tenaga pendidiknya juga Harus dilihat Harus basicnya dilihat ya, Pak Kiainya apalagi kalau terutama Kiai yang punya pondok pondok pesantren pesantren ya. itu. Nah, kita harus lihat kalau disebutkan nih, yang punya lembaga atau yang menjadi pengasuh pondok pesantrennya dari mana, kita bisa lihat dari dia Sanad sanadnya juga. sanadnya juga gitu. Artinya apa, itu akan lebih, kepercayaan masyarakat itu akan lebih kuat. Siap, terima kasih ya. Terakhir nih Kang Anwar, bisa sedikit masukan untuk organisasi ISNU, karena organisasi ISNU ini baru sekitar 1 bulan ya dirintis oleh mungkin saya dengan teman-teman yang lain juga. Baru kemarin ada ADART, PDPRT-nya baru keluar, tapi belum beres. Kemenkumham dan akte notaris yang baru beres. Nah ini masukan dari Kang Anwar untuk organisasi ISNU ini seperti apa gitu kan? Sedikit aja. Saya punya bukan dua kalimat ya. Ada kata-kata seperti ini. Warisilah generasi dengan mata air. Jangan sampai kita mewarisi generasi dengan air mata. Mantap ini. Jadi istilahnya gini, organisasi ISNU harus bisa mengajak para santri menjadi seperti mata air. Mata air itu seperti apa sih? Mata air yang ketika makhluk hidup membutuhkannya, ketika makhluk hidup membutuhkan mata air, itu seperti mereka mencari emas dan mencari barang berharga gitu. Karena mata air itu untuk kehidupan sangat dibutuhkan. Tapi jangan sampai organisasi ISNU mewarisi air mata. Nah, kenapa disebutkan air mata? Karena air mata itu menjadikan sebuah keburukan lah. Jadi dengan adanya seperti ini podcast, dengan adanya dakwah media sosial, mudah-mudahan ISNU mewariskan mata air yang nantinya akan diterima oleh santri-santri di luar sana, menjadi inspirasi untuk menjadikan santri lebih kreatif, santri menjadi lebih terinspirasi dan juga lebih mandiri. Jadi kata-katanya, warisilah, jangan mewarisi generasi dengan air mata, tapi warisilah dengan mata air. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya untuk Kang Anwar, masukan buat kami juga. Mungkin itu kami mudah-mudahan bisa menjadi mewarisi air mata, menjadi air mata untuk masyarakat ya. Bukan mata air kita harus menjadi mata air untuk masyarakat, jangan menjadi air mata seperti itu. Terutama air mata kesedihan. Itu kata-kata terakhir dari Kang Anwar. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita juga. Untuk bermanfaat untuk juga santriwan-santriwati Nusantara. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jenjang kita untuk kedepannya, untuk bagaimana kita berusaha bersiar di media ya. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa lebih maju lagi podcastnya. Jadi minta bantuannya juga untuk santriwan-santriwati dimanapun berada untuk bisa support media ini dengan tekan tombol merahnya gitu, supaya terus kita semangat gitu ya, lebih kenal luas lagi ya. Tapi kalau misalkan pengen langsung juga melihat, kita bisa silaturahmi langsung, silakan bisa datang. Kami sekretariatannya ada di Lebak Biru, di Desa Cilang, tepatnya di Kabupaten Bandung. Itu terima kasih karena waktunya. Sama-sama. Udah berapa kali ini kita gagal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.